Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melihat video tentang sekolah lanjutan yang akan Ibu sajikan. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Lailasari, SPD. Ibu adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 34 Batam. Video ini Ibu persembahkan untuk murid-murid Ibu yang ada di kelas 9, di mana murid-murid Ibu yang ingin memilih sekolah lanjutan. Kira-kira murid Ibu sudah mengetahui belum jenjang pemilihan sekolah lanjutan? Hayo, lulus SMP lanjut kemana nih? Kira-kira anak Ibu apakah sudah bisa menentukan sekolah lanjutannya? Atau masih ragu-ragu atau sama sekali tidak tahu? Ada 3 pilihan sekolah lanjutan setelah SMP. Yang pertama ada SMA atau sekolah menengah atas. Yang kedua ada sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan. Dan pilihan yang ketiga yaitu MA. MA adalah Madrasah Aliyah. Yang pertama ada SMA. SMA adalah sekolah menengah atas, di mana sekolah menengah atas ini pendidikannya selama 3 tahun, dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di SMA itu menekankan kepada teori yang mendalam dari berbagai ilmu pengetahuan. Di SMA terdapat 2 jurusan. Yang pertama ada IPA dan yang kedua ada IPS. IPA adalah ilmu pengetahuan alam, terbagi lagi menjadi 4. Pertama ada matematika, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, dan yang keempat biologi. Sedangkan IPS juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sosiologi, yang kedua sejarah, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat geografi. Jadi gimana nih kira-kira, apakah kalian sudah bisa menentukan sekolah lanjutannya? Di SMA setiap sekolah lanjutan memiliki tujuan, dan SMA juga memiliki tujuan seperti yang ada di gambar. Tujuan SMA adalah menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Setelah tujuan, SMA juga memiliki karakteristik. Karakteristik SMA itu ada 4. Yang pertama, SMA memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, SMA lebih banyak teori, sedikit praktik, karena seperti tujuannya tadi, dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Setelah tujuan, SMA. Karakteristik yang ketiga, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Dan karakteristik SMA yang terakhir, lulusan SMA memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas karena mempelajari banyak bidang ataupun rumpun ilmu. Nah, kita lanjut ke sekolah pilihan yang kedua, yaitu SMK. Sekolah menengah kejuruan, di mana pendidikannya ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun. SMK mempelajari satu penjurusan atau bidang tertentu. SMK, sekolah menengah kejuruan, di mana
Jurusan atau bidang keahlian di SMK. Yang pertama ada teknologi dan rekayasa, di mana bidang keahlian ini terdiri dari program teknologi konstruksi, teknik geomatika, teknik ketenaga listrikan, teknik mesin, teknologi pesawat udara, teknik grafika, teknik instrumentasi industri, teknologi tekstil, teknik kimia, teknik otomotif, teknik perkapalan, teknik elektronika. Dan yang kedua ada seni dan industri kreatif. Seni dan industri kreatif ini terdiri lagi dari program keahliannya. Yang pertama, seni rupa. Yang kedua, desain dan produk kreatif kria. Yang ketiga, seni musik. Yang keempat, seni tari. Yang kelima, seni karawitan. Yang keenam, seni pendalangan. 7. Seni teater. Dan yang terakhir, seni broadcasting dan film. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu bisnis dan manajemen, di mana program keahliannya adalah bisnis dan pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan, dan yang terakhir, logistik. Bidang keahlian yang keempat, yaitu kesehatan dan pekerjaan sosial, di mana bidang keahlian ini terdiri dari program keahlian keperawatan, kesehatan gigi, teknologi laboratorium medik, farmasi, dan pekerjaan sosial. Yang kelima ada pariwisata. Bidang keahlian ini terdiri dari program keahlian perhotelan, kuliner, tata kecantikan, dan tata busana. Yang keenam, ada agribisnis dan agroteknologi. Nah, di bidang keahlian ini terdiri dari program keahlian agribisnis tanaman, agribisnis ternak, kesehatan hewan, teknik pertanian, dan kehutanan. Bidang keahlian SMK yang ketujuh ada kemaritiman. Bidang keahlian ini terdiri dari program keahlian pelayaran kapal, penangkap ikan, pelayaran kapal niaga, perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Yang kedelapan yaitu teknologi dan informasi, di mana bidang keahlian teknologi dan informasi yang pertama, teknik komputer dan informatika. Yang kedua, teknik telekomunikasi. Dan yang terakhir, energi pertambangan. Bidang keahlian ini terdiri dari program keahlian teknik perminyakan, geologi pertambangan, dan teknik energi terbarukan. Bidang keahlian sama halnya dengan SMA. SMK juga memiliki tujuan, di mana tujuan SMK menyiapkan keterampilan peserta didik untuk siap terjun dalam dunia kerja atau industri, mempelajari satu penjurusan atau bidang tertentu, karena lulus SMK dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya, seperti slogannya, SMK bisa, SMK hebat. Sama halnya dengan karakteristik SMK. Yang pertama, SMK lebih banyak praktik daripada teori. Yang kedua, SMK memiliki cukup banyak praktik dari masing-masing penjurusan. Jadi, buat anak ibu yang malas mempelajari teori, sangat cocok nih untuk masuk SMK. Karakteristik yang ketiga, SMK lebih fokus pada praktik dan memiliki skill sesuai penjurusan. Yang keempat, jika melanjutkan pendidikan bisa yang linier atau sejurusan untuk mempermudah dan mendapat cukup banyak peluang. Karakteristik sekolah lanjutan yang ketiga, yaitu Madrasah Aliyah. Nah, Madrasah Aliyah ini sama dengan SMA, cuman dia menambahkan di bidang agama. Dan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di bawah Kementerian Agama. Sekolah lanjutan yang ketiga, yaitu Madrasah Aliyah. Nah, Madrasah Aliyah ini sama dengan SMA, cuman
dia menambahkan di bidang agama. Dan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di bawah Kementerian Agama. Jurusan yang ada di Madrasah Aliyah hampir sama dengan jurusan yang ada di SMA, namun di Madrasah Aliyah lebih menekankan kepada agama. Jurusannya ada 3, yang pertama IPS, IPA, dan agama. Di IPS terbagi lagi menjadi 4, yang pertama sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Di IPA terbagi juga menjadi 4, yang pertama matematika, kimia, biologi, dan fisika. Sedangkan di jurusan agama ada tafsir, hadis, fikih, kalam, dan akidah akhlak. Jadi gimana nih? Apakah sudah bisa menentukan sekolah pilihan atau masih bingung? Semoga dari video yang sudah Ibu sajikan ini dapat membantu anak-anak semua dalam menentukan sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Semoga bermanfaat. Salam dari Ibu Fitri Lailasari SPD, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 34 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.